البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Belum selesai tentang pembahasan hadis Ibnu Abbas tentang masalah seorang pria yang memakai cincin jari emas itu. Baik. Kemudian disebutkan di sini faqila lirrajuli ba'da ma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW pergi, maka dikatakan kepada sahabat ini, khudh khatamak, ambil cincinmu itu, wang tafi' bih, ing tafi' bih, ambil manfaatnya. Yaitu Rasulullah tidak melarang untuk menjualnya dan seterusnya, atau barangkali ingin menghadiahkan sebagaimana dalam dalil-dalil yang lain. Maka sahabat ini pun menasihati kawannya untuk itu. Tapi ternyata sahabat yang ini dia memilih untuk wara'. Dia mengatakan la wallahi la akhudhu abadan. Tidak, demi Allah saya tidak mau mengambil selamanya. Baik, sebelum kita melanjutkan itu, kita lihat di sini sahabat yang ini dia mengatakan ambil cincinmu, dan tidak ada satupun dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah yang melarang perbuatan ini. Sementara itu ma'ruf di kalangan usuliyun, ucapan sahabat atau perbuatan sahabat kalau dia itu dibiarkan oleh Rasulullah SAW di zaman hidupnya Rasulullah, maka itu adalah sesuatu yang takriri, yaitu sesuatu yang diperbolehkan. Bagaimana kalau sahabat melakukan itu di dalam rumahnya, Rasulullah tidak tahu? Para usulin mengatakan kalaupun Rasulullah tidak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Karena ini adalah masih zaman apa? Zaman wahyu, yaitu di zaman itu. Allah Ta'ala tidak mungkin membiarkan kesalahan itu terjadi di kalangan para sahabat. Makanya para sahabat yang membicarakan masalah apa itu, yaitu hadis Jabir radhiyallahu anhu, hadis Jabir muttafaqun alaih, tentang masalah azl, yaitu apa? Menjimai istrinya, tapi ketika mau puncak dia membuang spermanya itu di luar. Dia mengatakan apa? Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azl dalam keadaan Al-Qur'an itu masih turun. Maksudnya bagaimana? Seandainya itu suatu kesalahan, niscaya Allah Ta'ala akan menjelaskan itu. Baik. Nah, seperti ini pula ucapan sahabat ini ketika Rasulullah sudah pergi. Ambil cincinmu dan ambil manfaatnya, manfaatkan dia. Ini menunjukkan bahwasanya manakala tidak ada dalil yang melarang dari Al-Quran ataupun Sunnah, maka semacam ini adalah boleh. Kenapa? Dalil yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih tentang masalah apa itu? Kisah hilangnya iqat Aisyah, yaitu kalung ya, yang di leher itu. Ya, rantai itu punya Aisyah yang dia itu adalah sangat murah. Dia hanya terbuat dari kuku binatang, tapi pada zaman itu sudah perhiasan yang sangat bagus untuk wanita Arab. Ketika hilang, ternyata Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mencari walaupun di malam hari. Kata Ibnu Hajar, ini menunjukkan tidak diperbolehkannya menyia-nyiakan harta. Selama masih mungkin untuk dicari dan dimanfaatkan, maka dia itu diambil manfaatnya. Nah, Rasulullah SAW an idha'atil mal. Rasulullah bersabda, innallaha karihalakum salasah. Allah membenci untuk kalian itu 3 perkara. Di antaranya adalah apa? Idha'atil mal, menyia-nyiakan harta. Maka termasuk di sini bahwasanya cincin yang jatuh, cincin emas tadi jatuh, maka apa? Disuruh untuk ambil itu dan manfaatkan dia. Apa hukumnya seandainya cincin itu diambil oleh sahabat yang lain ketika pemiliknya tidak menginginkan? Itu boleh. Manakala sahabat yang lain itu boleh memanfaatkan, maka pemilik aslinya juga lebih layak lagi untuk boleh memanfaatkan. Hanya saja apa? Rasulullah SAW melemparkan itu untuk mubalaghah fi zajar, yaitu peringatan yang keras, bukan bermaksud untuk mengharamkan dia itu diambil manfaatnya sama sekali selamanya. Kalau itu haram untuk seorang laki-laki yang ini, dia juga haram untuk laki-laki yang lain. Tapi manakala ma'ruf, seandainya cincin tadi diambil oleh laki-laki yang lain itu tidak haram, sekedar diambil bukan dipakai, diambil untuk yang lain-lain, maka untuk pemiliknya juga boleh. Yang penting apa? Bukan untuk dipakai, tapi untuk dijual barangkali. Sebagaimana apa? Boleh seseorang itu memiliki apa? Uang dinar, bukan untuk dipakai, tetapi maksudnya bukan untuk dikenakan di badan, tapi untuk keperluan yang lain. Sebagaimana boleh seseorang itu menjual sutra untuk dijual.
Sebagaimana siapa? Sebagaimana Abu Jaham radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana siapa itu? Rasulullah SAW menghadiahkan sutra kepada Umar. Yang mana Umar mengatakan, wahai Rasulullah, Anda mengharamkan sutra, bagaimana Anda memberikan kepada saya? Rasulullah mengatakan, u'tikaha la litul bisaha, la lital bisaha. Aku memberikan kepadamu bukan untuk engkau pakai, tapi apa? Kemudian untuk intifak yang lain. Silakan dijual, silakan dihadiahkan atau dan sebagainya. Kemudian Umar menghadiahkan untuk ta'liful qulub kepada saudaranya yang di Makkah, saudaranya yang masih musyrik. Maka ini menunjukkan memanfaatkan cincin emas tadi adalah boleh untuk keperluan yang lain, dijual dan sebagainya. Maka boleh kita beli cincin emas bukan untuk kita pakai, tapi kita jual atau kita pakaikan ke istri kita dan semacam itu. Tapi hanya saja sahabat ini memilih wara', memilih sesuatu yang lebih tinggi, mengatakan, demi Allah saya tidak akan mengambilnya selamanya. Waqad tarahahu Rasulullah SAW. Sementara Rasulullah SAW itu telah menjatuhkannya, membuangnya. Dan ini menunjukkan apa? Syiddatul muta'aba'ati ashabi Rasulullah SAW. Yaitu para sahabat memang sangat setia kepada mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Padahal itu adalah emas, sesuatu yang sangat berharga, tapi dia memilih untuk itu. Ini yang namanya wara', yaitu memelihara diri dari perkara yang dikhawatirkan membahayakan bagi akhiratnya. Walaupun tidak sampai membahayakan, tapi ini untuk menjaga diri. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru, al-haditsut tasi' an Abi Sa'id Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan bin siapa? Yasar Al-Basri. Beliau dari kalangan apa? Tabi'in, kibarit tabi'in. Beliau lahir 2 tahun ketika apa? 2 tahun sebelum wafatnya Umar ibn Khattab. Ketika beliau usia 2 tahun, Umar dibunuh oleh si Abu Lulu Al-Majusi itu, pahlawan kebanggaan orang-orang Syiah Rafidhah itu. Nah, kemudian ketika beliau usia 4 tahun, beliau menghadiri khutbahnya siapa itu namanya? Khutbahnya Utsman bin Affan. Dan beliau tahu ini Utsman bin Affan dan seterusnya, menunjukkan akal beliau bagus, usia 4 tahun. Ini imam besar Al-Hasan Al-Basri, biografinya sangat panjang dan indah di dalam Syiar Alamin Nubala. Anna Aidha bin Amr radhiyallahu anhu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Aid bin Amr radhiyallahu anhu, seorang sahabi yang mulia, beliau masuk menemui Ubaidullah bin Ziyad. Ini salah seorang apa? Amir yang sangat kejam dan sangat jahat. Faqal, dia berkata kepada si Amir ini, "Ai bunai, wahai anakku sayang." Ini menunjukkan apa? Boleh kita memanggil orang yang lebih muda dengan bunai, walaupun tidak ada keterkaitan darah, tapi sebagai bentuk apa? Al-lutf, yaitu kelembutan. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syarrar ri'ai al-hutamah. Sesungguhnya pemimpin yang paling buruk adalah yang sangat bengis dan kejam. Hutamah. Fa iyyaka an takuna minhum. Maka jangan sampai engkau termasuk dari golongan mereka. Ini nasihat yang halus. Padahal jelas orang ini memang kejam, tapi Aid bin Amr beliau memberikan nasihat yang baik-baik. Rasulullah bilang demikian, jangan sampai engkau demikian. Faqalalah, maka si Ubaidullah bin Ziyad mengatakan, ijlis, duduklah engkau. Fa inna ma anta min nukhalati ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bengisnya orang ini. Engkau itu hanyalah barang yang terbuang-buang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal wa hal kanat lahum nukhalah. Maka Aid bin Amr ya digitukan ya, beliau enggak suka. Beliau mengatakan, apakah ada barang terbuang-buang dan sia-sia di para sahabat? Inna makanatin nukhalah ba'dahum. Hanyalah barang yang sia-sia itu sepeninggal mereka. Ya, kamu termasuk di dalamnya. Wa fi ghairihim, dan yang selain sahabat itu. Sementara dia memang bukan termasuk sahabat. Berarti kalau ada 2 orang di situ yang kena, ya yang diajak bicara sekarang. Rawahu Muslim. Tayyib. Ubaidullah bin Ziyad ini dia yang siapa itu membunuh Al-Husain, dia dan pasukannya. Kenapa sampai dia membunuh Al-Husain? Karena apa? Dia melihat dari sisi zahirnya Al-Husain membuat semacam pemberontakan terhadap siapa? Yazid bin Muawiyah. Yazid memerintahkan
Ubaidullah bin Ziyad untuk apa? Untuk menangkap saja, dibawa baik-baik. Sementara apa? Ubaidullah bin Ziyad dia ingin mencari keridhaan tuannya agar apa? Jadi pahlawan. Kenapa? Karena memang waktu itu yang membaiat Al-Husain yaitu dari kalangan Ahlul Kufah itu sampai kurang lebih 5.000 orang. Tetapi namanya Ahlul Kufah, orang Syiah Rafidhah, mereka penakut. Mereka membaiat tetapi mereka tidak mau untuk mendatangi Al-Husain dan mengelilinginya dan melindunginya. Cuma mereka apa? Mengirimkan beberapa pedati, beberapa kereta, entah kereta kuda atau kereta lembu, nggak tahu kita, atau kereta unta. Beberapa pedati, buku-buku isinya penuh dengan apa? Dengan istilahnya tauqi itu, tanda tangan dari masing-masing orang yang membaiat. Dikirimkan ke Madinah. Al-Husain melihat, oh ini banyak yang membaiat, dan mereka menuliskan di situ, datanglah kepada kami 5.000 orang siap untuk melindungi Anda. Ini salah besar. Gimana raja disuruh datang sendirian ke tempat lain? Harusnya mereka yang mengelilingi membawa, itu yang benar. Tapi memang makruf, yang namanya Syiah Rafidhah mereka penakut. Di medan perang manapun, kalau muslimnya pemberani, Rafidhah yang takut itu. Makruf. Baik. Nah, kemudian apa? Al-Husain pun dia berangkat. Beliau dijumpai oleh Ibnu Abbas mengatakan, kalian tahu bahwasanya Ahlul Kufah itu yang mengkhianati ayahmu, mengkhianati Ali bin Abi Thalib. Jangan Anda jadi orang yang berikutnya dikhianati oleh mereka. Walaupun mereka mengaku Syiatul Ali, pengiring dan pengikut Ali, tapi mereka yang paling mengkhianati Ali. Beliau mengatakan, aku tidak boleh menyia-nyiakan ini, yang memberikan tanda tangan banyak. Sudah, dia nggak mau menerima nasihat dari Ibnu Abbas. Kemudian di perbatasan itu dijumpai lagi oleh siapa? Oleh Ibnu Umar. Dijumpai oleh Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya penduduk Kufah ini yang dulu mengkhianati ayahmu, jangan Anda datang ke mereka. Hendaknya Anda tetap setia di sini. Tapi beliau mengatakan, ini mereka membaiat, saya harus ke sana. Sementara bagaimana ada baiat sementara kerajaan telah terbentuk dan yang berkuasa adalah Yazid. Memang ini ijtihad yang keliru dari Al-Husain radhiyallahu anhu. Waktu itu apa? Memang dalil-dalil belum terkumpul. Boleh jadi sahabat tidak tahu sebagian dalil satu sama lain. Itu boleh jadi. Maka ketika Al-Husain bertekad untuk itu, maka Ibnu Umar mengatakan, "Uwaddi'uka min qatil." Oh, istaudi'akallah min qatil. Saya berpisah dengan Anda dan saya menitipkan Anda kepada Allah sebagai seorang yang terbunuh, yaitu saya merasa nanti Anda akan terbunuh. Karena makruf kejadian-kejadian sebelumnya, pemberontak-pemberontak akan langsung kalah itu. Nah, kemudian dia berangkat. Nah, begitu dia sudah masuk ke perbatasan Madinah, sudah keluar dari masuk ke perbatasan Irak, jelas yang namanya mata-mata kerajaan itu banyak, maka berita sampai kepada Yazid. Yazid mengirimkan ini Ubaidullah bin Ziyad untuk menangkap itu, tapi dibawa baik-baik ke Syam. Sementara Ubaidullah bin Ziyad dia niatnya lain, demi politik. Dia ingin apa? Agar diridhoi lebih sama rajanya. Dia ingin apa? Yaitu betul-betul menangkap sebagai tawanan, bukan dibawa baik-baik. Nah, begitu sampai di Karbala, maka Al-Husain tanya, "Ainan nas?" Mana orang-orang? Ini sudah di Irak. Kenapa Ahlul Kufah nggak ada yang datang satupun? Kemudian apa? Beliau pun mengirimkan, karena waktu itu beliau dengan beberapa pasukan dan keluarga, orang yang mendukung beliau, mengirimkan, anak lupa namanya, Ibrahim bin siapa itu, yang berangkat ke Kufah. Begitu sampai di perbatasan Kufah, yang menyambut ribuan. Kemudian orang ini dia datang ke pemimpin Kufah waktu itu, yang di situ dikatakan dia tidak suka Husain, tetapi dia setia kepada siapa? Yazid. Nah, sepanjang perjalanan dari perbatasan Kufah sampai ke istana si Amir itu, orangnya semakin berkurang. Namanya Syiah penakut. Begitu sampai di depan gerbang istana itu, maka si Ibrahim, kalau nggak salah namanya Ibrahim, dia lihat ke belakang, pengiring yang tadi ribuan mana? Nggak ada. Ainan nas? Pusing dia. Akhirnya dia masuk sendirian dan dia ditangkap. Namanya Syiah penakut. Nah, kemudian apa akhirnya? Begitu sampai di Karbala, yaitu Husain bertanya, wilayah apa ini? Karbala. Maka beliau mengatakan karbun wabala. Karb yaitu kesulitan besar, wal bala ini bencana. Tempat ini memberikan kesan yang tidak baik. Ternyata betul. Kemudian apa? Beliau sudah langsung berhadapan dengan pasukan besar. Pasukan besar dari Syam digabung dengan pasukan Kufah. Sebagian orang Kufah yang memang setia kepada pemerintah pusat, dan orang Syiah sendiri yang diiming-imingi oleh Ubaidullah bin Ziyad untuk dapat uang banyak. Nah, ternyata mereka intinya uang, bukan masalah membela Ahlul Bait seperti yang diucapkan di hari-hari semacam ini.
cinta ahlul bait dan semacamnya. Intinya adalah uang. Maka kemudian begitu Husain melihat keadaan itu, beliau mengatakan, izinkan saya salah satu dari 3 masalah. Pertama, izinkan saya balik ke Madinah. Ubaidullah mengatakan nggak boleh lagi. Yang kedua, izinkan saya untuk menghadap baik-baik ke Yazid di Syam. Ubaidullah mengatakan nggak boleh Anda ke sana kecuali sebagai tawanan. Kami harus berjasa istilahnya. Kemudian kalau tidak boleh, izinkan saya berangkat ke perbatasan Romawi, saya ingin berjihad. Ubaidullah bin Ziyad mengatakan nggak boleh. Akhirnya terjadi peperangan dan meninggal semua kecuali yang perempuan dan yang si anak yang kecil. Kemudian dibawa ke Syam. Dibawa ke Syam tapi dalam keadaan baik-baik setelah itu sama Ubaidullah, karena yang diinginkan adalah Husain. Yang lain-lain tidak dihinakan. Nah, di situ orang Syiah membuat tipuan bahwasanya semua perempuan bajunya dilepaskan, semuanya disuruh naik kendaraan. Nah, kemudian dari pelana kuda itu tumbuh penutup aurat katanya. Nah, ketika itu pada hari itu seluruh tanaman-tanaman merunduk dan matahari hilang karena semuanya sedih menangisi Husain. Kemudian setiap batu itu di baliknya ada darah segar karena seluruh dunia sedang menangisi Husain pada 10 Muharram itu. Nah, ini semua penipuan dari orang Syiah. Di mana bantuan kamu? Nah, setelah Husain meninggal, baru mereka teriak-teriak wahsena lima la tajina sambil memukul-mukul badan sendiri. Nah, kemarin kemana kamu? Wahai Husain, kenapa engkau nggak datang pada kami sambil menyayat-nyayat badan sendiri? Ya kamu yang nggak melindungi dia nggak sampai ke sana. Ini orang pengkhianat dari orang-orang Rafidah semacam itu. Nah, kemudian begitu kepala Husain ini sampai di Ubaidullah bin Ziyad, ditusuk-tusuk hidungnya itu sama si Ubaidullah bin Ziyad dengan tongkat, mengatakan belum pernah saya melihat wajah yang seindah ini. Nah, kebetulan waktu itu ada seorang sahabat di situ. Ini sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau. Beliau mengatakan, demi Allah saya melihat bagaimana Rasulullah itu mencium mulut Al-Husain yang sekarang hidung dan mulutnya ditusuk-tusuk itu. Nah, di istana itu kata si rawi ini, sahabat ini, dia mengatakan, saya lihat setelah itu ketika keadaan berbalik, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair. Bukan Mus'ab bin Zubair, sebelum itu, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid. Dia memancangkan bendera cinta Ahlul Bait. Nah, dia memerangi pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Nah, semuanya kalah. Pasukan Ubaidullah bin Ziyad, kemudian Ubaidullah bin Ziyad dipenggal kepalanya. Kemudian dibawa ke istana itu di hadapan Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemudian Mukhtar bin Abi Ubaid gantian menusuk mulut dan hidung orang ini. Kemudian si sahabat ini mengatakan, setelah itu kejadian berbalik ketika Mukhtar bin Abi Ubaid tidak setia dengan dakwah Ahlul Bait, setia dakwah yang baik istilahnya, tapi dia mengaku sebagai nabi, maka dia diperangi oleh siapa? Oleh Mus'ab bin Umair yang berkuasa di Basrah. Saudara dari siapa? Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Diperangi dan kepalanya putus. Mukhtar bin Abi Ubaid. Kemudian Mus'ab bin Umair masuk ke istana itu. Kemudian ditusuk-tusuk juga kepala orang ini gantian. Kemudian ternyata setelah itu keadaan berbalik lagi, yaitu di zaman siapa? Di zaman setelah Ubaidullah bin Ziyad. Karena setelah itu yang terbentuk panglima terbesar adalah yang sangat kejam, itu Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, dia memerangi Mus'ab bin Umair, kemudian Mus'ab bin Zubair. Kemudian kepala Mus'ab terpenggal, kemudian dibawa masuk ke istana itu. Nah, pada waktu itu siapa itu? Penguasa waktu itu kalau tidak salah adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan melihat bahwasanya ini ada kepala Mus'ab bin Zubair, tapi dia diingatkan oleh sahabat yang jadi saksi aneh ini. Beliau mengatakan, saya melihat kejadian ini, kemudian berikutnya ini. Maka si Abdul Malik bin Marwan khawatir. Maka beliau langsung keluar aja meninggalkan istana itu. Dan memang dia selamat setelah itu. Tidak mengalami rantai pemenggalan kepala itu. Ini Allah yang menghendaki. Ini kisah Ubaidullah bin Ziyad. Kisahnya adalah di Syiar Alamin Nubala dan di Al-Bidayah wa Nihayah. Adapun kisah sahihah tentang Ubaidullah bin Ziyad adalah yang hidungnya dimasuki ular setelah itu. Setelah kepalanya terpenggal, hidungnya itu dimasuki ular besar. Orang mengatakan ular ini datang, keluar masuk juga mulut dan hidung Ubaidullah bin Ziyad ini. Itu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tapi kelanjutannya waktu yang lain insyaallah. Wallahu a'lam. Ubaidullah bin Ziyad ini pemikiran apa dia? Wallahu a'lam kalau dari sisi bid'ahnya, tapi
Dia intinya adalah apa? Penguasa yang zalim. Wallahu a'lam.